Sebuah peringatan disampaikan oleh para pakar kontrol senjata bahwa persenjataan canggih pasukan Amerika Serikat tidak akan mampu melindungi Ukraina dari serangan nuklir Rusia jika benar-benar terjadi. Daley Kimball, Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata (ACS), mengatakan kepada Newsweek bahwa Rusia memiliki sistem jarak pendek yang dapat mengirimkan sebanyak 450 hulu ledak yang dapat diluncurkan dari udara dan darat. Skenario yang paling mungkin, kata Kimball, akan melibatkan peluncuran rudal jelajah jarak pendek yang syarat dengan hulu ledak nuklir dengan daya ledak mulai 1 atau 2 kiloton hingga 10 kiloton. Sebagai perbandingan, bom yang menghancurkan Hiroshima, Jepang menjelang akhir Perang Dunia Kedua menghasilkan daya ledak 15 kiloton dan menyebabkan kematian hampir 140.000 orang dalam waktu 6 bulan. Menurut Kimball, senjata yang disediakan AS di Ukraina seperti sistem rudal Stinger, NASAM, HIMARS atau S-300 tidak dapat menembak jelas hulu ledak nuklir yang diluncurkan. Tom Karato, Senior Fellow di Program Keamanan Internasional dan Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Studi Strategi Internasional (JSIS), mengatakan kepada Newsweek bahwa respon real-time akan tergantung pada hulu ledak nuklir yang dikerahkan, bom gravitasi, rudal jelajah, rudal balistik, dan sistem pengiriman hipersonik. Menurutnya, Ukraina memiliki persenjataan cukup terbatas. Masih sangat penting bagi senjata pertahanan udara Stinger dan NASAM untuk pertahanan udara MIM-104 Patriot. Sistem rudal permukaan ke udara yang digunakan oleh AS dan sekutunya adalah pilihan lain. Menurut Karako, jika Rusia benar-benar ingin mengirimkan amunisi dengan muatan apapun, beberapa dari mereka bisa lolos dan beberapa tidak. Penting untuk menekankan keragaman multiplace sarana pengiriman. Ini berlaku untuk prinsip pertahanan pasif, Anda tidak bisa menghantam semuanya. Menurutnya, senjata nuklir dalam bentuk rudal balistik sebagai lawan dari rudal jelajah jauh lebih menandang dari pertahanan yang demikian Ukraina. Dia menyebutkan sistem pertahanan S-300 dan NASAMS tidak terlalu cocok untuk melumpuhkan rudal balistik. Karako juga mengatakan perencanaan dan proses memikirkan hal yang tidak terpikirkan adalah hal yang baik dan bahwa itu adalah fungsi pemaksaan yang baik untuk memahami siapa Presiden Vladimir Putin dan Rusia. Menurut Karako, ada peran penting untuk sistem udara dan rudal, kegunaan alat pertahanan aktif dan pasif terhadap semua jenis rudal. Tim William di CSIS telah menjalankan latihan di atas meja dan eksplorasi setelah Rusia secara potensi meletakkan senjata nuklir di Laut Baltik. Hal pertama yang sedang dilakukan adalah melihat keadaan penggunaan tertentu. Jika itu tidak menggunakan yang terang-terangan, demonstrasi yang bukan kematian dan kehancuran yang meluas, ada keraguan nyata untuk menganggapi senjata nuklir dalam bentuk barang. Menurutnya, penggunaan yang jelas di medan perang yang membunuh segenap warga sipil dan tentara kemungkinan mengarah pada tanggapan dari AS dan NATO. Williams kesulitan membayangkan seperti apa tanggapan NATO tanpa AS. Satu aspek yang menarik adalah terlihat bahwa AS dan negara-negara NATO memiliki kemampuan ISR yang sangat tajam dan mampu melihat apa yang sedang dilakukan dan diantisipasi Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memperingatkan risiko kiamat nuklir yang tertinggi sejak krisis rudal Kuba Perang Tahun Dingin, yaitu 1962. Peringatan itu muncul pernyataan Rusia yang berbicara secara terbuka terhadap kemungkinan penggunaan senjata nuklir taktis dalam invasinya ke Ukraina. Di hadapan kader, partainya, Biden mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak bercanda ketika dia berbicara tentang potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata biologi atau kimia. Biden tidak berpikir ada hal seperti kemampuan untuk dengan mudah menggunakan senjata nuklir taktis dan tidak terakhir dengan kiamat. Krisis 13 hari pada tahun 1962 ketika AS menemukan Uni Soviet saat itu telah mengerahkan rudal nuklir ke Kuba, dianggap sebagai krisis yang terakhir yang pernah terjadi di dunia. Bencana dapat dihindari berkat diplomasi yang cekatan. Para pejabat AS telah memperingatkan selama berbulan-bulan tentang potensi Moskow dapat menggunakan senjata pemusnah massal di Ukraina karena menghadapi serangkaian kemunduran strategis di medan perang, dan Ukraina merebut kembali lebih banyak tanahnya di selatan dan timur negara itu. Konsul Chairman Olaskov juga memperingatkan terhadap penggunaan senjata nuklir dalam konflik Rusia-Ukraina. Dalam konferensi pers di Praha, Skov mengatakan kita perlu memberikan jawaban yang jelas terhadap ancaman nuklir. Rusia berbahaya bagi dunia dan penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Skov juga mengatakan bahwa para pemimpin Uni Eropa membahas perkembangan terakhir selama pertempuran informal mereka di Praha pada hari Jumat dan menegaskan kembali dukungan politik, ekonomi, dan militer mereka untuk Ukraina. Scholz juga menggarisbawahi bahwa negara-negara Eropa tidak akan pernah mengakui pencaplokan ilegal Rusia atas wilayah timur Ukraina bulan lalu karena setelah referendum konvensional. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengangkat momok konfrontasi nuklir bulan lalu, memperingati bahwa Rusia akan menggunakan senjata cara untuk mempertahankan diri dan menekankan bahwa dia tidak menggertak. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Biden juga mengkritik pernyataannya di mana dia memperingatkan kiamat di mana Rusia menyebut kemungkinan menggunakan senjata nuklir. Kaki tangan Biden berbicara kepada Komite Kampanye Pemilihan Senat Kamis malam, katanya, Presiden Vladimir Putin tidak bercanda dalam hal penggunaan senjata pemusnah massal.
Menurut Biden, Rusia tidak bercanda ketika dia berbicara tentang penggunaan senjata nuklir taktis, biologi, atau kimia. Menanggapi komentar Biden saat menghadiri KTT Uni Eropa di Praha pada hari Jumat, Macron mengatakan kita harus berbicara dengan bijak ketika mengomentari hal-hal seperti itu. Biden mempertimbangkan kemungkinan kiamat dalam pidato penggalangan dana Demokrat. Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara kepada media pada akhir pertemuan puncak informal para pemimpin Uni Eropa pada 7 Oktober 2022 di Praha, Republik Ceko. Macron mengatakan solusi untuk perang di Ukraina harus mencakup deeskalasi dan solusi yang dapat diterima oleh para pemimpin dan rakyat Ukraina, menurut Finance 24. Selama pidato pada bulan September di tengah perang negara itu melawan Ukraina, Putin memperingatkan negara-negara NATO tentang kemampuan yang dimiliki Rusia. Putin menginginkan Eropa bahwa negara kita juga memiliki cara penghancuran yang berbeda, komponen terpisah, dan lebih modern daripada negara-negara NATO. Dan ketika integritas teritorial negara kita terancam untuk melindungi Rusia dan rakyat kita pasti akan menggunakan semua cara yang Rusia miliki. Beberapa pejabat Pentagon minggu ini mengatakan kepada wartawan bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak percaya bahwa serangan nuklir Rusia sudah dekat. Meski begitu, mereka menegaskan Washington masih memperlakukan ancaman Moskow dengan sangat serius. Sekretaris PES Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan AS tidak menilai bahwa Presiden Putin telah membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir saat ini. Untuk saat ini AS tidak memiliki informasi apapun yang akan menjamin perubahan dalam postur pencegahan strategisnya. Ryder juga menambahkan bahwa Washington akan terus memantau situasi dengan cermat karena menganggap ancaman Rusia sangat serius. Pada hari Jumat, jubir Pentagon lainnya J. Todd Barstow mengatakan kepada Politico bahwa AS masih belum melihat indikasi bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan nuklir. Menurut Barstow, untuk lebih jelasnya, pihaknya telah melihat alasan untuk menyesuaikan postur untuk strategis. Jenis retorika tidak bertanggung jawab yang telah dilihat bukanlah cara bagi pemimpin negara bersenjata nuklir untuk berbicara. Meskipun Moskow tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bermaksud untuk menggunakan senjata nuklir, dalam pidato baru-baru ini Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia memiliki beberapa alat penghancur dan bahwa dia tidak akan ragu untuk menggunakannya untuk membela negara. Pada hari Kamis, Biden memperingatkan bahwa eskalasi permusuhan lebih lanjut antara Rusia, Ukraina, dan Barat dapat menyebabkan kiamat. Pada hari Jumat, militer Estonia menyatakan bahwa ancaman Rusia menggunakan senjata nuklir tidak terlalu besar. Pernyataan itu muncul di tengah laporan media Inggris yang mengisyaratkan bahwa Rusia berencana untuk melakukan latihan kekuatan nuklirnya yang telah dibantah oleh Kremlin. Doktrin Rusia saat ini memungkinkan penggunaan senjata nuklir jika terjadi serangan nuklir terlebih dahulu di wilayah atau infrastrukturnya atau jika keberadaan negara Rusia terancam oleh senjata nuklir atau konvensional.